Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Wiwin Windani dengan NPM 212151035 dari kelas 2021A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teori Bilangan, Filsafat, dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang profil perjalanan sekolah saya dari mulai TK sampai sekarang, dan juga testimoni pembelajaran teori bilangan, filsafat, dan sejarah matematika. Langsung saja. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Wiwin Windani. Saya berumur 19 tahun, menuju ke 20, dan saya berdomisili di Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Kampung Cioray, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras. Saya merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Ya, saya merupakan anak bungsu. Dan mungkin segitu saja singkatnya. Langsung saja, saya bersekolah TK itu di Taman Kanak-Kanak Tunas Bahagia, tepatnya beralamat di Kampung Ciwalang. Setiap hari saya bersekolah berjalan kaki karena lumayan dekat dari kampung saya sendiri, dan kalau pulangnya itu selalu naik ojek. Kesan saya ketika bersekolah di taman kanak-kanak, namanya juga anak-anak, ya selalu bahagia, kita bermain bersama-sama bersama teman-teman. Kesan saya ketika bersekolah di Taman Kanak-Kanak Tunas Bahagia ini sangat menyenangkan sekali, karena setiap harinya kita bermain bersama-sama dengan teman-teman saya, dan saya itu duduk di kelas B. Karena kan di TK itu ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, di mana kelas B ini biasanya langsung naik ke SD. Adapun kelas A itu harus ke kelas C dulu sebelum ke SD. Kelas A itu untuk anak-anak yang masih usianya itu masih kecil gitu. Nah, selanjutnya saya melanjutkan sekolah di Sekolah Dasar Negeri Ciwalang. Tempatnya itu masih berdekatan dengan TK ataupun nempel gitu. Jadi setiap harinya saya bisa naik ojek ataupun berjalan kaki bersama teman-teman saya, karena jaraknya yang lumayan dekat gitu. Saya bersekolah dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, dan ini teman-teman saya, teman-teman sekelas saya. Nah, saat saya kelas 4 SD, saya mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Saya mengikuti perlombaan Biantara di tingkat kabupaten pada tahun 2013 kalau nggak salah. Nah, alhamdulillah saya menjadi juara harapan 1. Nah, selain lomba ini, saya juga sering mengikuti lomba-lomba kalau dari kelas 1 sampai 3 itu calistung, membaca, menulis, menghitung. Dan ketika saya naik kelas 5, kelas 6, saya juga sering diikutsertakan dalam berbagai perlombaan. Nah, setelah SD, saya melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Jatiwaras. Saya duduk di kelas A, 7A, 8A, 9A. Dan disingkat dengan angkatan kelas A. Dan ini teman-teman saya mempunyai banyak teman, mau baik teman sekelas ataupun teman kelas lainnya. Nah, di SMP saya mengikuti Pramuka Neturas. Neturas itu Negeri 1 Jatiwaras, disingkat ya. Pada saat itu saya disuruh oleh guru saya untuk mengikuti ekstrakurikuler ini. Nah, selain Pramuka, saya juga mengikuti PMR dan OSIS, MPK. Alhamdulillah saya diamanati sebagai ketua MPK. Dan pada saat itu saya ditunjuk oleh guru. Jadi, saya dicalonkan oleh guru tersebut, mencalonkan diri sebagai ketua MPK, dan alhamdulillah saya diberi
amanah, diberi kepercayaan sebagai ketua MPK. Di kelas 9, wali kelas saya itu Ibu Pemi, dan itu saat perpisahan ya, pada tahun 2018. Kenapa angka 18? Karena merupakan angkatan kelas A 2018. Saya mempunyai banyak teman, banyak relasi juga ya, karena di SMP ini teman-teman saya dari berbagai domisili. Oke, saya langsung melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Jatiwaras, di mana jaraknya itu masih berdekatan dengan SMP, yaitu bertempat di Papayan, di Desa Papayan. Nah, di SMA saya duduk di kelas MIPA 1. Ini teman-teman kelas saya. I've been running through the jungle, I've been running with the wolves to get to you, to get to you. I've been down the darkest alleys, so to get to you, to get to you. I'm not for love and the stranger took the yeah. I've been running through the jungle, I've been running to get to you. To get to Nah, di SMA saya mengikuti OSIS. Saya tidak kepikiran asalnya untuk mengikuti organisasi ini, karena ketika SMP saya sudah tahu capainya itu menjadi OSIS, namun hati berkata lain, saya tetap mengikutinya, sehingga ketika naik kelas 11, saya dicalonkan sebagai ketua OSIS. Namun karena tidak terpilih, saya itu menjadi sekretaris OSIS. Alhamdulillah saya diamanahi dan diberi kepercayaan sebagai sekretaris OSIS. Nah, di SMA saya mengikuti pramuka. Setelah di SMP saya hanya disuruh. Nah, di SMA ini saya mengikuti pramuka karena teman-teman saya mengikutinya gitu. Karena pada saat kelas 10 saya tidak ikut ekstrakurikuler pramuka, namun ketika kelas 11 karena teman-teman saya mengikutinya, saya juga ikut gitu dalam ekstrakurikuler pramuka. Nah, ini foto-foto saya ketika mengikuti kegiatan. Nah, saya juga mengikuti GANPAS, Gabungan Anak Pecinta Alam Semanja. Semanja itu SMA Negeri 1 Jatiwaras. Sama seperti halnya pramuka, dari kelas 10 saya tidak mengikutinya, namun ketika kelas 11 saya mendaftarkan diri untuk ikut ekstrakurikuler ini. Sangat seru sekali ya, karena kita bisa berpetualang, bisa menjelajahi berbagai tempat bersama-sama seperti itu. Nah, di SMA saya sering diikutsertakan dalam olimpiade. Nah, pada saat kelas 10, saya itu mengikuti olimpiade fisika karena saya suka dengan fisika, gurunya juga cantik. Nah, lanjut ke kelas 11, saya juga mengikuti olimpiade yang sama. Namun pada saat itu saya dipilih untuk mengikuti mata lomba matematika. Nah, dari situ saya mulai tertarik dengan matematika. Dan ini foto saya ketika presentasi kelompok tentang transformasi geometri. Dan ini foto saya dengan teman sekelas beserta 2 guru matematika, ada Bu Aan sebagai guru matematika wajib saat itu, dan Pak Aiwardana sebagai guru matematika minat.
Nah, dan ini Pagian. Pagian merupakan mahasiswa Unsil juga pendidikan matematika yang saat itu KKN di SMA Negeri 1 Jatiwaras. Nah, dia itu merupakan guru matematika dan dari situ saya menyukai matematika. Dan sekarang saya berkuliah di Universitas Negeri Siliwangi S1 Pendidikan Matematika. Nah, perjalanan saya untuk berkuliah di sini itu sangat panjang. Nah, saya mengikuti SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, di mana seleksi ini itu menggunakan nilai rapot ya. Nah, pada saat itu ketika mendaftar, saya sudah menyiapkan segalanya, nilai saya cukup baik, lumayan baik gitu. Teman-teman saya juga lulus, tapi kenapa saya tidak lulus seleksi ini? Seperti itu, saya sangat kecewa pada saat itu. Saya kecewa dengan diri saya sendiri karena saya tidak bisa lulus di jalur SNMPTN ini. Namun, alhamdulillah, saya lulus jalur SBMPTN 2021 di Universitas Siliwangi Pendidikan Matematika. Nah, pada saat SBMPTN, saya memilih prodi yang sama, tapi di 2 perguruan tinggi yang berbeda. Pilihan pertama itu Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia di UPI. Dan pilihan 2-nya itu Pendidikan Matematika di Universitas Siliwangi. Nah, jadi Universitas Siliwangi ini merupakan pilihan kedua saya pada saat SBMPTN. Alhamdulillah saya lulus dan pada saat itu saya tes di Unpad, di Universitas Padjadjaran di Bandung, karena di Tasik itu sudah penuh. Saya berpikir bahwa ketika saya daftarnya terakhir, saya tesnya itu akan di tanggal hari terakhir pula. Namun, ketika saya akan mendaftar dan saya akan memilih tempatnya di Unsil, itu sudah penuh dan terpaksa saya itu harus keluar kota karena di Tasik itu tidak ada tempat lagi untuk melaksanakan SBMPTN dan saya memilih di Unpad tepatnya untuk melakukan tes SBMPTN ini. Perjuangan saya itu sangat berat sekali untuk masuk ke perguruan tinggi karena sebelum lulus SBMPTN, saya mengikuti Polban, mengikuti STAN, namun tidak memenuhi, terus mengikuti UMPTKIN, saya juga pernah daftar di UIN Bandung, di pendidikan matematika juga, namun Allah berkata lain, saya tidak lulus, namun lulusnya di Universitas Siliwangi, alhamdulillah sekali. Nah, di Universitas Siliwangi saya mempunyai banyak teman, saya duduk di kelas 2021A, pendidikan matematika. Adapun testimoni dari pembelajaran teori bilangan, filsafat, dan sejarah matematika. Teori bilangan oleh Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil MPD. Saya senang sekali bisa belajar dengan Pak Dedi karena pada mata kuliah ini saya bisa menjadi konten kreator yang sangat baik seperti sekarang. Saya mempunyai YouTube, saya diajarkan membuat artikel, saya diajarkan berdiskusi bersama teman-teman setiap Zoom. Saya membahas soal-soal bersama teman-teman, dan pada pembelajaran teori bilangan, alhamdulillah saya jadi mengerti berbagai hal, berbagai bilangan, berbagai macam aturan-aturan pada matematika. Ketika belajar teori bilangan, hal-hal yang saya tidak tahu, saya menjadi tahu, dan di sini saya dilatih untuk bisa, untuk mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, seperti contoh tugas video Al-Kahfi. Itu kan sangat bermanfaat sekali, tentunya bagi diri saya dan juga bagi orang banyak. Dan pembuatan video pembelajaran. Nah, ini itu sangat bermanfaat bagi
siswa-siswa bagi teman-teman yang notabene pembelajarannya itu lebih interaktif dengan video pembelajaran dan juga penugasan batik matematika. Nah, kita itu dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, kan di zaman sekarang kreativitas kita itu sangat diuji sekali. Dan mata kuliah teori bilangan ini sangat bermanfaat tentunya bagi diri saya sendiri karena saya bisa merasakan manfaat yang saya rasakan dan tentunya semoga bermanfaat bagi orang lain juga. Nah, adapun mata kuliah filsafat dan sejarah matematika. Nah, pada mata kuliah ini saya diajarkan untuk kreatif dalam membuat sebuah artikel dan dimulai dari epistemologi, ontologi, dan juga aksiologi yang diterangkan oleh beliau, saya bisa membuat artikel yang awalnya saya tidak bisa menjadi bisa. Dan juga pada saat pembuatan videonya, saya diajarkan untuk lebih kreatif, inovatif, dan tentunya pada mata kuliah ini sangat bermanfaat bagi saya sendiri dan semoga bermanfaat bagi orang banyak. Sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman. See you. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.